Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Ikhwani fillah rahimakumullah taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia dan nikmatnya kepada kita, sehingga dengan nikmat dan Allah pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa di majelis ilmu ini dalam rangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala yang termasuk ke dalam ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan yang sangat mulia di sisi Allah yang Allah perintahkan dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan dan anjurkan adalah thalabul ilmi syar'i, menuntut ilmu syar'i atau menuntut ilmu agama. Yang menuntut ilmu agama ini adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain dia diperintahkan di dalam Al-Qur'anul Karim oleh Allah dan juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa lihat di dalam Al-Qur'anul Karim ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keutamaan ahlul ilmi, keutamaan orang-orang yang berilmu, di mana Allah menggandengkan penyebutan ahli ilmu di dalam persaksian syahadatut tauhid. Allah gandengkan ahli persaksian Allah, persaksian para malaikat dengan persaksian orang-orang yang berilmu di dalam persaksian, dalam menyaksikan atau mempersaksikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran, Allah taala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah Subhanahu wa taala bersaksi dan juga para malaikat bahwasanya dan juga orang-orang yang berikan ilmu bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah menggandengkan persaksian antara dirinya dengan malaikat dengan ahlu al-ilm, orang-orang yang berilmu. Dan tidaklah Allah menggandengkan penyebutan orang-orang yang berilmu di dalam persaksian tauhid, melainkan hal ini memiliki keutamaan bagi mereka, keutamaan bagi orang-orang yang berilmu. Kemudian juga di dalam ayat yang lain yang menunjukkan tentang keutamaan thalabul ilmi, menuntut ilmu, adalah firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah taala berfirman, wa qul rabbi zidni ilman, dan katakanlah wahai Muhammad, rabbi zidni, wahai Rabbku tambahkanlah kepadaku ilmu. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini memerintahkan kepada nabinya agar berdoa, meminta kepada Allah tambahan. Tambahan apakah itu? Allah perintahkan agar Nabi Muhammad meminta tambahan ilmu. Wa qul rabbi zidni ilman, wahai Rabbku tambahkanlah ilmu kepadaku. Allah tidak memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk meminta tambahan harta, tidak meminta tambahan anak, tidak meminta tambahan-tambahan yang kaitannya dengan dunia. Tetapi Allah memerintahkan kepada Muhammad agar meminta tambahan yang berkaitan dengan ilmu yang bisa menghantarkan kepada kebahagiaan akhirat kelak. Kemudian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sering kita dengar tentang bagaimana keutamaan menuntut ilmu agama. Di antara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman
sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia menempuh sebuah jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya dengan jalan tersebut untuk masuk ke dalam surga. Jadi kalau kita ingin agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga, maka tempuh jalannya, dan salah satu di antara jalannya adalah dengan jalan menuntut ilmu. Kemudian juga di antara keutamaan yang lain dari menuntut ilmu, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Nabi bersabda, "Man goda ilal masjidi la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajril haji tamman hijjatuhu." Barang siapa yang dia pergi dari rumahnya menuju masjid dan di dalam hatinya tidak ada niat, tidak ada keinginan kecuali dia ingin mempelajari ilmu, mempelajari kebaikan-kebaikan ataupun mengajarkannya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berhaji dengan haji yang sempurna. Coba bayangkan jamaah sekalian ikhwan, ya, menuntut ilmu seperti pahala orang yang berhaji dengan haji yang sempurna. Tahukah kita apa balasan bagi orang yang dia melaksanakan haji dengan haji yang sempurna? Yaitu balasannya adalah surga, pahalanya adalah surga. Sebagaimana Nabi sebutkan, al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, haji yang terpenuhi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya dan sunnah-sunnahnya, maka tidak ada balasan dari Allah bagi orang yang melaksanakan haji yang sempurna tersebut kecuali satu, yaitu al-jannah, surga Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menuntut ilmu akan mendapatkan pahala seperti pahala haji yang sempurna. Kemudian diantaranya juga Nabi SAW menyebutkan tentang bahwasanya orang yang dia menuntut ilmu itu akan mendapatkan pahala sama seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, "Man kharaja li talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'." Barang siapa yang dia keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia seperti orang yang berjihad di jalan Allah sampai dia pulang kembali ke rumahnya. Sampai dia kembali ke rumahnya. Artinya keluarnya seorang untuk menuntut ilmu agama, baik dia ke masjid, baik dia ke ma'had, atau ke satu tempat yang dia menuntut ilmu, maka hal itu dihitung atau dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai jihad di jalan Allah. Jadi jihad itu bukan hanya raf'us silah atau mengangkat senjata, tetapi di sana ada jihad-jihad yang lain seperti menuntut ilmu agama, menuntut ilmu agama. Dan kita tahu bahwa jihad fisabilillah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Maka sama juga menuntut ilmu agama itu juga hukumnya fardu kifayah, dan juga ada yang hukumnya fardu ain, sesuai dengan ilmu-ilmu yang dibutuhkan oleh kaum muslimin. Kemudian juga ikhwani fiddin azakumullah, bahwa ketika seseorang dia menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka itu adalah merupakan satu tanda kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Satu tanda kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Karena kata Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepadanya, maka Allah akan pahamkan dirinya di dalam masalah
agama. Orang yang Allah kehendaki pada seseorang kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia dalam agama. Artinya apa? Artinya orang yang paham agama itu adalah merupakan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini berarti ketika kita menuntut ilmu, kita berada di majelis ini adalah salah satu wasilah yang menuju kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki dari diri kita. Ini ikhwan, beberapa ayat dan hadis Nabi SAW tentang keutamaan menuntut ilmu. Kemudian cukuplah ucapan perkataan dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, al-Imam al-Mubajjal, Imam Ahlu Sunnah wal Jamaah, ketika beliau mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'un liman sahhat niyyatuhu. Tidak ada yang sepadan dengan ilmu bagi orang yang benar niatnya. Tidak ada yang bisa menandingi tentang keutamaan ilmu bagi orang yang benar-benar niatnya. Maka beliau kemudian ditanya, wa kaifa dzalika, dan bagaimana niat yang benar di dalam menuntut ilmu tersebut? Maka beliau mengatakan, an yanwiya raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi. Seorang ketika dia menuntut ilmu, meniatkan di dalam hatinya, dia berkeinginan untuk menghilangkan kejahilan, kebodohan yang ada di dalam dirinya, dan juga meniatkan untuk menghilangkan kejahilan dan kebodohan yang ada pada orang lain. Kemudian ikhwani fillah azakumullah, ini keutamaan menuntut ilmu secara umum, menuntut ilmu agama, ya, baik ya ilmu yang berkaitan dengan ilmu akidah, ilmu fiqih, ilmu hadis, dan juga termasuk ya, keutamaan di dalam menuntut ilmu bahasa Arab. Meskipun mempelajari bahasa Arab itu memiliki keutamaan-keutamaan tersendiri, ya. Seperti yang disebutkan, mengapa kita harus mempelajari bahasa Arab? Mengapa kita harus mempelajari bahasa Arab? Kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran kepada kita. Untuk apa? Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, kemudian disampaikan kepada kita umatnya, adalah agar dijadikan sebagai petunjuk di dalam menjalankan kehidupan di dunia ini menuju akhirat. Sebagaimana kita ketahui, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Qur'an. Untuk apa? Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga berisi tentang penjelasan-penjelasan petunjuk tersebut, dan juga sebagai al-furqan, pembeda antara yang hak dan batil. Maka barang siapa yang dia menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, dia tidak akan tersesat di dunia. Namun barang siapa yang dia tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, maka dia akan sesat di dunia dan akan merugi nanti di akhirat. Jadi kita tahu Al-Quran sebagai petunjuk, dan kita tahu bahwasanya Al-Quran berbahasa Arab. Al-Quran bukan berbahasa Indonesia, bukan berbahasa Jawa, akan tapi berbahasa Arab. Dan tidak ada jalan untuk memahami Al-Quran, untuk menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, kecuali kita mempelajari bahasa Arab, ya, kecuali kita mempelajari bahasa Arab. Dan begitu juga hadis-hadis Nabi SAW yang merupakan penjelas apa yang ada dalam Al-Quran, yang merupakan penafsir Al-Quranul Karim, yang merinci hukum-hukum yang ada pada Al-Quranul Karim, yang hadis Nabi juga merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bersamaan atau setelah Al-Quran juga berbahasa Arab, ya. Maka tidak ada jalan bagi kita untuk memahami Al-Quran dan juga memahami hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kitab-kitab para ulama
yang menjelaskan tentang agama ini, baik kitab tafsir, kemudian kitab hadis, kitab fikih, ya, kitab akidah, semuanya berbahasa Arab. Ya, maka kewajiban bagi kita adalah untuk memahami Al-Quran, juga memahami hadis Nabi SAW. Ya. Karena itu kita sebagai seorang Muslim, dan kita tidak bisa memahami keduanya kecuali kita memahami bahasa Arab, kita mempelajari bahasa Arab. Sehingga kata para ulama bahwasanya mempelajari bahasa Arab itu hukumnya fardu wajib, ya. Meskipun itu hukumnya fardu kifayah. Seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Iqtidaus Shiratal Mustaqim, ketika beliau mengatakan innan nafsal lughatil arabiyyati minad din, sesungguhnya bahasa Arab itu sendiri bagian dari agama kita. Dan ucapan beliau ini, ya, bisa jadi mengutip dari ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika beliau mengatakan ta'allamul arabiyyata fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu adalah bagian dari agama kalian. Bagian dari agama kalian. Kemudian kita lanjutkan dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan wa ma'rifatuha fardun wajibun, dan mengetahui, ya, bahasa Arab ini merupakan fardun, merupakan kewajiban. Kenapa? Beliau katakan li'anna fahmal Qur'ani wa sunnati wajibun, karena memahami Al-Quran dan memahami sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu hukumnya adalah wajib. Wala yufhamu illa bifahmil lughatil arabiyyati, dan Al-Quran dan sunnah tidak mungkin bisa dipahami kecuali apabila kita memahami bahasa Arab. Dan beliau sampaikan sebuah kaidah yang sangat penting dalam kaidah usuliyah, yaitu ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwal wajib. Segala sesuatu kewajiban yang tidak akan sempurna kewajiban tersebut kecuali dengan wasilah atau sarana yang menyempurnakan kewajiban tersebut, maka sarananya menjadi wajib. Fahuwa wajibun. Jadi mempelajari bahasa Arab itu hukumnya wajib, meskipun wajib kifai sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Akan tetapi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ikhwani fiddin, mempelajari bahasa Arab hukumnya fardu kifayah. Maka ini ditinjau dari sisi hukum, ini lebih utama dan lebih tinggi dari amalan-amalan yang sifatnya hukumnya sunnah, bahkan hukumnya sunnah muakkadah. Jadi sebagian kita mungkin begitu semangat untuk mengamalkan amalan-amalan yang sunnah, ya, itu bagus, ya, amalan-amalan yang sangat baik. Ya, namun tentunya, ya, jangan sampai kemudian dia meninggalkan perkara yang hukumnya fardu kifayah seperti mempelajari bahasa Arab. Maka keliru dia mengedepankan yang hukumnya sunnah, namun meninggalkan sesuatu yang hukumnya fardu kifayah. Dan al-jam'u, menggabungkan seluruh amalan yang disyariatkan, itu adalah merupakan kebaikan. Ikhwani fiddin azakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar kita semakin semangat untuk mempelajari ilmu-ilmu syar'i ini yang miftahnya, ya, dari miftah al-ulum asy-syar'iyyah, kunci dari ilmu syar'i tersebut adalah pada bahasa Arab, ya, pada bahasa Arab. Kita nukilkan satu ucapan yang disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala ketika beliau menyebutkan tentang keutamaan ilmu nahwu. Beliau mengatakan innal uluma kullaha muftaqiratun ilaihi. Ya, sesungguhnya seluruh ilmu agama ini, ya, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fiqih, ilmu bahasa Arab, ilmu akidah, muftaqiratun, membutuhkan kepada ilmu nahwu.
Karena setiap ilmu nahwu ada pada pembahasan dari ilmu-ilmu tersebut. Karena apabila seorang ingin sampai kepada ilmu-ilmu tersebut, dia tidak akan sampai kecuali dengan ilmu nahwu. Maka jamaah ikhwan fiddin azakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar kita mencintai bahasa Arab. Karena mencintai bahasa Arab ini adalah bagian daripada agama kita, bagian daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubbul lughatil arabiyyati minad din. Cinta kepada bahasa Arab bagian dari agama ini. Kemudian akhirul kalam, mudah-mudahan di muhadharah yang singkat ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita untuk beramal saleh, menuntut ilmu dan amal saleh. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.